Dari Indonesia, kami ingin menyampaikan, Hamas, lanjutkan perjuanganmu. Jaga Palestina. Jangan pernah dengarkan pengakuan negara-negara lain yang meminta akan memberikan pengakuan kepada Palestina dengan syarat Hamas harus meninggalkan Gaza. Betul? Siap dukung Hamas. Siap bela Hamas. Ya Qassam ya Habib. Qassam ya Habib. Idrib Tel Aviv. Idrib Tel Aviv. Ya Qassam ya Habib. Ya Qassam ya Habib. Idrib Tel Aviv. Idrib Tel Aviv. Istamiru fil muqawamah, lanjutkan perlawanan. Jangan pernah berhenti, karena tidak pernah ada negara merdeka di meja perundingan. Betul? Perang dulu, baru berunding. Betul? Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dari Indonesia. Apa gunanya Pak kita punya militer, tapi kita nggak bisa menghentikan pembantaian genosida yang terjadi di depan mata kita? Apa gunanya? Jadi bukannya kita simpati dengan Gaza, kok malah Gaza dijadikan contoh negara ditindas karena tidak ada militer? Salah apa Gaza? Sampai harus dibawa-bawa masalah pemilihan presiden. Untuk apa tentara ini kalau hanya bisa menonton berita jauh, menangis seperti anak kecil seperti kita? Bangga-banggaan punya militer kalau kita nggak bisa bergerak membantu warga Palestina di sana yang sedang dibunuh, anak-anak yang dibantai, ibu-ibu yang dibunuh. Jadi kita nggak usah koar-koar tentara. Oke Sobat Waras, sebelum kita lanjut membahas video ini, alangkah baiknya di subscribe dulu ya. Siapa yang mereka bela dalam aksi demo mereka pada hari Senin kemarin di Monas? Yang mereka bela itu bukan warga Palestina. Yang mereka bela itu adalah teroris Hamas. Ini sudah jelas-jelas ini kawan-kawan. Hamas yang mereka bela. Ketika ya negara-negara termasuk Indonesia melakukan aksi kecaman kepada Hamas dan meminta Hamas untuk melucuti senjata, menyerahkan senjata, meninggalkan Gaza supaya terciptanya kedamaian dan berdirinya negara Palestina, mereka tidak terima, mereka marah-marah, ya kan? Jadi Anda bisa lihat sendiri bahwa mereka itu aksi-aksi demo ini sebenarnya mereka tidak mengingini kedamaian, mereka itu tidak mengingini adanya terbentuk negara Israel dan negara Palestina. Karena di dalam otak mereka, yang mereka ingini itu adalah supaya Hamas itu memusnahkan Israel, supaya negara-negara Islam ini bersatu untuk memusnahkan Israel. Jadi omong kosong besar kalau selama ini mereka teriak-teriak tentang Palestina, mereka teriak-teriak tentang kemerdekaan Palestina. Omong kosong besar kawan-kawan ya. Mereka itu sebenarnya tidak peduli dengan warga Palestina. Mereka itu hanya peduli dengan Hamas, dan mereka berharap supaya Hamas ini bisa memusnahkan Israel. Ya, bahkan mereka masih terus mendorong Hamas untuk terus berperang melawan Israel. Ya, mereka terus mendorong Hamas untuk terus melakukan aksi biadabnya untuk memusnahkan Israel. Jadi kawan-kawan, aksi-aksi demo yang terjadi itu sama sekali tidak membela hak-hak warga Palestina. Mereka itu ujung-ujungnya apa? Ambil dosmi, ngumpul donasi. Semakin banyak yang hadir, semakin banyak donasi yang terkumpul. Ya, tapi kemarin syukurnya di Monas sudah nggak terlalu banyak orang yang hadir, karena orang sudah pintar, nggak mau lagi dibodoh-bodohi. Kalian teriak-teriak Hamas, teriak-teriak dukung warga Palestina, bangsa sendiri kelaparan, anak bangsa sendiri tidak makan, lagi pusing ini, apalagi si Kusen Gaza, koar-koar dia ya, katanya apa gunanya kita punya TNI tapi tidak bisa pergi ke sana untuk
membela Palestina. Ini kan ngawur kawan-kawan. Bahkan nanti kawan-kawan saya juga akan tunjukkan video di mana dia berkoar-koar mengirim pesan kepada Netanyahu. So jago kali dia kawan-kawan. Jadi sudah jelas manusia ini pembohong. Bahkan kebohongannya ini dibongkar pula oleh seseorang, dan kita langsung saja lihat videonya ini. Tahu ya, tawaran Israel untuk Gaza masih berlaku. Saya nemu video ajaib nih. Antum harus tahu ya, tawaran Israel untuk Gaza masih berlaku. Israel itu menawarkan kepada warga Gaza, kami akan buat Gaza ini semakmur Singapura. Kami akan bangunkan untuk Gaza pelabuhan terbaik. Kami akan bangunkan untuk kalian bandar terhebat, tercanggih. Tapi satu minta kami, tanggalkan senjata kalian, berhenti melawan. Kami akan angkat blokade, kami akan buat kalian kaya. Tapi apa jawaban mereka? Tidak. Karena warga Gaza tahu yang sedang mereka perjuangkan adalah kehormatan umat Islam dunia. Gaza adalah benteng pertahanan terakhir umat Islam. Kalau Gaza tunduk, kalau Gaza menyerah, tidak ada lagi kebaikan di atas bumi ini. Anda harus tahu ya, tawar. Namanya kalau nggak salah Muhammad Hussein. Kelihatannya dia tinggal di Gaza, orang Indonesia. Tadi itu ngomong apa? Gaza adalah benteng terakhir umat Islam. Kalau sampai Gaza tunduk, tidak ada lagi kebaikan di muka bumi ini. Ini ngomong apa? Kok nggak ada kebaikan lagi di muka bumi ini? Indonesia ini kebaikan, negara-negara Muslim yang lain kebaikan. Ayo, nggak usah berlebihan lah, nggak usah ngaco lah. Apa itu? Gitu loh. Ngomong asal ngomong aja nih orang. Terus dia ngomong juga soal tawaran tawaran Israel untuk memakmurkan Gaza seperti Singapura, mau dibangunkan ini itu. Di mana itu ditawarkan, dalam bentuk apa? Gitu loh. Secara nalar saja, saya nggak tahu dokumennya apa yang dirujuk. Secara nalar aja, sebuah kota besar, sebuah negeri dibangun dengan indah, itu nggak bisa dibangunkan orang. Itu harus dibangun dengan seluruh warga di situ berproduksi. Ya, berproduksi, menghasilkan profit, ya ekspor atau apa, menghasilkan keuntungan. Barulah bisa dibangun Jepang, Singapura, Malaysia, Kuala Lumpur ya. Singapura, Kuala Lumpur, Brunei. Itu nggak bisa dah dibangunkan kalau orang yang nggak kerja, itu udah nggak masuk akal. Nah, maksud saya jangan bohong lah untuk kita membela Palestina, mendukung perjuangan orang Palestina itu silakan, bagus demi kemanusiaan, tapi jangan bohong lah, jangan buat cerita-cerita bohong gitu loh, nggak ada gunanya berbohong itu ya. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita sudah menyimak tadi videonya, dan tadi di video-video akhir kita sudah menonton bagaimana ada tanggapan seorang Muslim yang tidak masuk akal, ya, apa pernyataan dari Muhammad Hussein. Bagaimana dia mengeluarkan narasi-narasi untuk menghasut negara kesatuan Republik Indonesia dengan memberitakan berita tentang Israel. Ya, bagaimana katanya bangsa Israel ya akan membangun bandara di Gaza yang mewah asalkan mereka mau tunduk kepada Israel. Tetapi seorang pria Muslim tadi yang menanggapi, melihat bahwa itu adalah kebohongan yang diungkapkan oleh Muhammad Hussein. Memang ya, kalau untuk membela Palestina karena kemanusiaan tak apa-apa, itu bagus. Tetapi di sisi lain kita harus ingat bahwa Israel ya adalah bangsa yang dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Jangan pula kita memburukkan, memberitakan yang tidak benar untuk menghasut. Tapi dari video ini kita bisa melihat bahwa memang kelompok-kelompok ini benci kepada bangsa Israel. Kenapa saya berkata demikian?
Karena yang selalu mereka ucapkan adalah tentang korban yang ada di Palestina. Sementara korban yang ada di Israel tidak pernah mereka ungkit. Berapa korban laki-laki dari mereka, berapa korban bayi, berapa korban wanita yang menjadi sandera hingga pada hari ini. Ya, mereka dibiarkan kelaparan. Itu sudah disaksikan. Ya, itu sudah viral di media sosial. Jadi dalam hal ini kita negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan kita mau terhasut oleh berita-berita hal seperti ini. Ya, seperti yang disampaikannya tadi katanya bahwa Gaza adalah benteng pertahanan kebaikan. Kalau itu sudah tidak ada lagi kebaikan. Kebaikan itu ada di Indonesia kalau kita mau melakukannya. Ya, kebaikan itu ada sama setiap kita manusia kalau kita mau melakukannya di sini. Ya, kita sudah melihat tadi ya bagaimana yang hadir ya untuk melakukan aksi untuk membela Palestina. Yang hadir itu sedikit saja. Kenapa? Karena sekarang ini orang ya bukan sibuk memikirkan itu lagi. Tapi mereka itu sibuk memikirkan tentang ya kebutuhan hidup yang makin susah hari-hari ini ya. Bagaimana agar anak-anaknya bisa makan, bagaimana agar anak-anaknya bisa sekolah, bagaimana agar bisa punya pekerjaan yang baik. Ya, orang sibuk memikirkan hal tersebut. Ya, artinya ya dirinya sendiri yang perlu ditolong dulu. Orang-orang yang ada di bangsanya sendiri yang perlu ditolong dulu. Setelah itu beres ya baru ke sana. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat bahwa Indonesia sudah mulai cerdas ya. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan informasi penting serta boleh menjadi pelajaran penting bagi kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.